Jadi perang Badar teman-teman terjadi di tahun 2 Hijriah. Sebabnya adalah ada kafilah Quraisy. Ini sudah pernah saya sampaikan di beberapa rumah yang lalu, tapi saya ulangi lagi karena kejadiannya hampir sama. Ada beberapa kepala suku Quraisy, diantaranya Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, gitu kan, Al-Walid bin Uqbah, ya, Uqbah bin Amir dan seterusnya. Orang-orang ini pada saat banyak sahabat-sahabat Nabi hijrah ke Madinah, mereka kepala-kepala suku ini memperebutkan harta-harta muslimin, dibagi di antara mereka. Setelah diperebutkan, lalu dijual oleh mereka, rumahnya dijual, masyarakat Mekah yang lain beli, mereka dapat duit banyak dari hasil rampasan hartanya muslimin. Ternyata uang-uang mereka yang dari muslimin ini dipakai untuk belanja barang-barang di negeri Syam, didampingi oleh Abu Sufyan, dan waktu itu didampingi di kafilah ini didampingi dengan 200 pasukan berkuda. Pergilah mereka ke sana. Nabi SAW dengar tentang kasus kafilah ini dari uang muslimin, dan mereka di sini memang harta itu milik pimpinan-pimpinan Quraisy. Maka beliau pun mengiklankan di Madinah, siapa yang ingin keluar silahkan, tapi tidak ada paksaan. Waktu itu bukan paksaan jihad yang fardu ain. Siapa yang mau keluar silahkan ikut dengan saya untuk menghalang kafilah Quraisy. Banyak di antara sahabat yang belum ikut pada saat itu karena baru-baru masuk Islam. Jadi kurang lebih terkumpul 313 orang, 314 bersama Nabi SAW. Mereka keluarlah ke sana dengan pakaian yang sangat sederhana. Banyak di antara mereka tidak pakai baju besi, banyak tidak bawa perisai, banyak tidak bawa topi besi. Mereka hanya sekedar keluar dengan pedang karena yang dihadangi cuma kafilah. Dianggap sesuatu yang ringan gitu. Karena 200 orang yang jaga, sementara pasukan muslimin 314 orang, gitu kan? Apalagi dipimpin oleh Nabi SAW. Keluarlah mereka. Kata Abu Sufyan dengan hikmah Allah mengetahui keluar Nabi SAW tadi. Lalu dia segera mengirim surat ke Abu Jahal di Mekah. Lalu kemudian dia mengajak Abu Jahal untuk memotivasi masyarakat Mekah membentuk pasukan. Semua kepala suku memotivasi sukunya. Akhirnya terbentuklah pasukan kurang lebih 1000 orang pada saat itu. 1000 orang. Keluarlah pasukan ini menuju ke wilayah Badr, dan pas kafilah Quraisy lewat di Badr. Jadi kalau saya gambarkan posisinya, ada sebuah gunung di Badr itu. Kalau yang lebih dekat dengan Madinah namanya Udwatid Dunya. Kalau yang lebih jauh dari Madinah di sebelah gunung itu namanya Udwatil Quswa, gitu kan. Maka keadaan ini, gunung ini ada dua sisi gunung, dan di antara gunung ini di bagian belakang ada sebuah lembah yang memutari gunung tersebut, kemudian bertemu titiknya di depan gunung. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kejadian perang ini. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa warakbu asfala minkum. Ingatlah kejadian pada saat kalian hai kaum muslimin berada di udwatid dunya, di sisi gunung yang lebih dekat dengan Madinah, dan pasukan Quraisy berada di udwatil quswa, di sebelah sisinya gunung. Tapi mereka tidak saling tahu nih kalau ada pasukan di sebelah. Warakbu asfala minkum, maksudnya kafilah yang dipimpin Abu Sufyan itu melewati lembah yang dekat dengan kalian, tapi tidak ada yang saling ketemu. Pasukan Quraisy tidak tahu kalau kafilah Abu Sufyan lewat di dekatnya, ya, lembah. Mereka juga tidak tahu ada pasukan muslimin. Pasukan muslimin tidak tahu kalau di sebelah ada pasukan Quraisy. Tidak tahu juga kalau kafilah Abu Sufyan lewat di situ. Dan Abu Sufyan tidak tahu kalau dua pasukannya sudah ada di posisi situ. Dan kata para ulama tafsir, memang betul-betul perang Badar Allah Subhanahu Wa Taala punya campur tangan di situ untuk menjadikan perang itu terjadi. Ringkas cerita, Abu Sufyan selamat. Abu Sufyan pun mengirim surat ke Mekah, tapi pasukan sudah terlanjur keluar, gitu kan? Kalau kami sudah selamat dan seterusnya, dikirimlah surat lagi ke pasukan orang-orang Quraisy. Abu Jahal bilang kita nggak boleh kembali. Walaupun kafilah sudah selamat, kita sudah sampai di sini, sudah dekat nih, kita harus serang Madinah. Nabi SAW juga dengan hikmah Allah mendapatkan informasi kalau Quraisy sudah ada, gitu kan? Terjadilah beberapa kasus waktu pada saat itu yang saya tidak jelaskan sekarang tentang perang Badar, cukup panjang. Antum bisa ikutin di ceramah tentang Sirah Nabawiyah perang Badar, bagaimana Abu Sufyan bisa tahu kalau ada pasukan muslimin karena dari kotoran unta mereka. Karena satu-satunya masyarakat Arab pada saat itu yang memberikan makan unta mereka kurma hanya penduduk Madinah, gitu kan? Karena kurma dianggap makanan mahal pada saat itu, dan makanan kelasnya banyak dan memang makanan yang favorit, ya. Mereka tidak berikan makanan itu kepada hewan mereka, tapi orang Madinah karena banyak sekali kebun kurmanya, jadi mereka memberikan kurma makanan unta mereka. Nah, di kotorannya unta itu keluar biji-biji kurma. Abu Sufyan pada saat itu waktu dia mau menyisir lokasi di sekitar situ, dia menemukan ada kotoran-kotoran unta
yang sekitar gunung itu, dan ditemukan kotoran unta itu pada saat dikorek-korek sama dia keluar ada biji-biji kurma. Maka dari situ dia tahu kalau ini adalah unta pasukan muslimin, gitu kan. Dia pun akhirnya berjaga-jaga, si Abu Jahal ini yang keluar. Abu Sufyan sudah selamat tadi. Abu Jahal yang keluar, kemudian Abu Jahal pun ya memberitahukan pasukannya kalau di sini sudah ada muslimin. Nabi SAW juga dapat wahyu kalau memang sudah ada pasukan Quraisy di sebelah. Lalu Nabi SAW kumpul dengan para sahabat. Ini sekarang keluar kita targetnya kan kafilah. Kafilah Allah beritakan sudah selamat. Kalau kita kejar sudah jauh, nggak keburu. Mereka sampai ke Mekah kita belum sempat mengejarnya. Kemudian pasukan Quraisy keluar 1000 orang, sudah ada di sebelah gunung kita nih, sebelah kita. Kita kalau naik gunung ini nengok ke belakang, ke sebelah sudah kelihatan. Artinya kita juga tinggal mutar, kita sudah bisa perang sama mereka. Allah memberikan pilihan pada kalian. Bagaimana? Berikan pendapat kalian. Maka pada saat Nabi SAW menyampaikan masalah itu, berdirilah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, kami ini beriman kepada Anda dalam segala hal, suka dan duka. Maka bawalah kami kemana saja. Anda mau kami berperang, kami ikut. Kejar kafilah, kami ikut. Lawan pasukan Quraisy, kami ikut. Pulang ke Madinah, kami ikut. Bebas. Maka Nabi SAW mengatakan terima kasih kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar disuruh duduk. Bagaimana pendapat kalian? Kata Nabi SAW. Umar lagi berdiri, mengucapkan kalimat yang sama dengan Abu Bakar. Kalimat motivasi yang, ya Rasulullah, bawa kemana saja kami siap. Kata Nabi SAW, baik, terima kasih. Suruh duduk Umar. Kemudian Nabi SAW tanya lagi, hai muslimin, berikan pendapat. Berdiri lagi Mikdad. Ini semua sahabat-sahabat yang mulia. Mikdad mengatakan juga kalimat yang sama. Nabi SAW masih saja, karena ini semua orang-orang ini dari orang muhajirin. Orang muhajirin wajar mau melawan. Kenapa? Karena memang ini musuh mereka dari Mekah. Secara kejiwaan begitu. Ya. Maka Nabi SAW ingin yang menjawab ini sekarang orang-orang Ansar yang tadinya akadnya dengan Nabi SAW di Mekah. Waktu Bai'at Aqabah, pertama sekali orang-orang Ansar ini masuk Islam di Mekah, itu mereka sepakat membela Nabi SAW di Madinah, di kota mereka. Di luar kota ini belum ada kesepakatan akad nih. Mereka siap berkorban untuk Nabi SAW, menyambut Nabi SAW di Madinah. Kalau Madinah diserang, mereka mengorbankan jiwa mereka. Tapi di luar Madinah belum ada akad, belum ada kesepakatan. Maka Nabi SAW mengatakan, hai muslimin, hai manusia, berikan pendapat. Waktu itu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu pimpinan orang Ansar, dan beliau suku Aus ini secara khusus suku terkenal militernya Madinah pada saat itu, suku militer. Khazraj tadi saya bilang lebih banyak kepada petani-petaninya, gitu kan, pedagang-pedagangnya. Maka berdiri Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya anda ini menyinggung kami, sepertinya anda ini menyinggung kami. Dan ini disebutkan banyak sekali riwayat. Saya akan bacakan di sini teman-teman sekalian supaya lebih jelas. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun pemegang panji orang-orang Ansar sekaligus panglima mereka mengerti maksud Nabi SAW. Maka dia berkata, demi Allah, sepertinya anda menginginkan kami wahai utusan Allah. Nabi SAW mengatakan, benar. Ini gak gampang. Orang dari Madinah tidak ada hubungannya sama harta, tidak ada hubungannya sama orang-orang Mekah, terus kemudian disuruh perang. Apalagi masih awal-awal Islam, ini baru tahun 2 Hijriah. Baru 1 tahun yang lalu istrinya Nabi SAW masuk ke Madinah, gitu kan. Maka beliau mengatakan, kami telah beriman kepada anda, kami bersaksi bahwasanya apa yang anda bawa adalah kebenaran. Kami telah memberikan anda janji dan ikrar kami untuk mendengar dan mematuhi. Maka majulah wahai utusan Allah karena apa yang anda kepada apa yang anda inginkan. Demi zat yang telah mengutus anda dengan kebenaran, seandainya anda membawa kami ke lautan lalu anda menyeberanginya, niscaya kami akan menyeberangi bersama anda. Tidak seorang pun dari kami akan tertinggal. Kami tidak takut jika esok hari bertemu dengan musuh kami. Kami adalah orang-orang yang sabar pada saat perang dan teguh di medan laga. Semoga Allah memperlihatkan apa yang menenangkan anda. Maka bergeraklah bersama kami di atas keberkahan dari Allah. Jadi tentu pola bicaranya bukan seperti ini ya. Ini di kancah peperangan, dan sebagian ulama ada yang menukil dalam buku-buku sejarah mengatakan kalau Sa'ad bin Mu'adz dengan semangat mengatakan kalimat ini dengan intonasi suara yang sangat luar biasa, memberikan motivasi buat Nabi SAW dan muslimin terutama sukunya untuk ikut berperang. Dalam riwayat yang lain bahwasanya Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Nabi SAW, mungkin anda khawatir orang-orang Ansar akan berkeyakinan bahwa kewajiban mereka hanyalah menolong anda di negeri mereka. Sungguh
Aku berkata atas nama orang-orang Ansar, dan aku menjawab juga atas nama mereka. Berangkatkanlah kemanapun Anda inginkan. Sambunglah ikatan orang yang Anda inginkan. Putuskanlah ikatan orang yang Anda inginkan. Ambillah dari harta kami apa yang Anda inginkan. Berikanlah kepada kami apa yang Anda inginkan. Apa yang Anda ambil dari kami, lebih kami cintai daripada Anda tinggalkan. Perintah apapun yang Anda katakan keputusan kami, selalu mengikuti perintah Anda. Demi Allah, seandainya Anda berjalan hingga Anda tiba di ujung bumi ini, niscaya kami akan mengikuti Anda. Demi Allah, seandainya Anda membawa kami ke lautan, lalu Anda meraunginya, niscaya kami akan mengikuti Anda. Tentu statement ini teman-teman sekalian adalah statement yang sangat bermakna pada saat itu. Kenapa? Karena dari 314 pasukan Nabi SAW itu setengahnya orang Ansar. Setengahnya orang Ansar. Artinya kalau mereka pada saat itu mengatakan kami tidak mau ikut, maka bukan sebuah pelanggaran, karena Nabi SAW mengajak musyawarah. Dan target keluar tadinya kafilah. Tapi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu memberikan sebuah kalimat yang jelas. Bukan cuma menghadapi Quraisy, ya Rasulullah. Bawa kami ke ujung bumi, kami akan ikut. Ke lautan menyeberang, kami akan turun. Dan tidak ada satu orang pun di antara kami yang berkhianat. Dan kita tahu ada sistem kesukuan. Kalau kepala suku sudah berbicara A, maka semua berbicara A. Itu sudah menjadi sebuah sistem kesukuan dimanapun itu, gitu kan? Dan ini pimpinan suku sudah berbicara, maka semuanya ikut dengan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Maka mendengar perkataan tersebut, Nabi SAW pun sangat gembira dan beliau mengucapkan kalimat yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, "Siru wa abshiru, fa inna Allah Ta'ala qad wa'adani ihdat ta'ifataini, wallahi laka'anni al-ana anzuru ila masari' al-qawm." Demi Allah, seolah-olah kata beliau di sini, jalanlah kalau begitu dan berbahagialah. Kita sekarang maju, kita menyeberang nih ke posisi pasukan musuh. Maka sesungguhnya Allah, bergeraklah dan berbahagialah, karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua golongan. Bisa saja kita mendapatkan kafilah atau kita memenangkan peperangan dengan orang-orang Quraisy walaupun jumlah mereka lebih banyak. Dan ketahuilah, demi Allah seolah-olah aku sekarang sedang diperlihatkan tempat kematian musuh-musuh ini. Jadi memang nanti setelah perang Badar, kita lihat bahwasanya banyak sekali orang-orang Quraisy yang terbunuh pada saat itu. Banyak sekali yang terbunuh di perang Badar. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan jenazah mereka sambil berkata di depan para sahabat, apakah kalian sudah tahu, apakah kalian sudah melihat dan mendapatkan apa yang Tuhan kalian ancamkan? Lalu kata Umar, ya Rasulullah, mereka jenazah, apa yang mereka dengarkan nih? Kata Nabi SAW, sungguh demi Umar, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, mereka lebih dengar apa yang aku ucapkan ini daripada kau mendengarkan ucapanku sekarang. Hanya saja mereka tidak bisa menjawabnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi SAW, suara beliau diantar dan didengarkan kepada ruh-ruhnya orang kafir tersebut. Dan Nabi SAW mengatakan, ketahuilah kepada orang-orang jenazahnya orang-orang kafir, sesungguhnya aku telah mendapatkan apa yang Tuhanku janjikan. Artinya Allah berikan kemenangan. Tapi saksi bahasan kita di sini, kita tidak bicara masalah kiprah peperangan karena tidak dinukil dalam buku kita dan buku-buku yang lain tentang pengaruh atau peperangan secara khusus Sa'ad bin Mu'adz di kancah peperangan. Tapi kalau masih ingat, tentu banyak sekali di antara suku-suku beliau yang berpengaruh sekali dalam peperangan. Seperti di perang Badar, yang menyebabkan Abu Jahal terbunuh adalah dua orang anaknya Afra, gitu kan? Mu'adz dan Mu'awwidh radhiyallahu anhu ajma'in. Ini dari suku Ash'al memang. Setelah mendengarkan motivasi dari Sa'ad bin Mu'adz akan mendukung peperangan, maka kedua anak muda ini pun segera maju ke depan dan mengatakan kepada Nabi SAW, Anda sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh kepala suku kami, maka kami akan ikut bersama Anda. Lalu Nabi SAW pun menggerakkan pasukan. Dan pada saat terjadi peperangan atau terjadi kecamuk peperangan, maka Mu'adz dengan Mu'awwidh ini yang mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, saya pernah sampaikan kisah ini di kisah Abdurrahman bin Auf, wahai paman, mana Abu Jahal? Ditanya, kenapa kalian tanya? Karena dia dulu paling banyak menyakiti Nabi SAW. Kami ingin membunuhnya. Yang satu mengatakan saya ingin membunuhnya, yang satu juga mengatakan saya ingin Mu'adz dan Mu'awwidh. Lalu dua-duanya menyerang Abu Jahal pada saat itu. Dan ini dari suku Ash'al itu sendiri.